Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, rezeki berlimpah, jauh dari semua masalah dunia dan akhirat. Segera lunas utangnya bagi yang punya utang. Yang enggak punya utang jangan banyak utang. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Yusuf Mansur, jauh-jauh dia paling jauh sekarang ke sini. Kalau saya dekat gantian. Ada Kiai Gosasi, Ustaz Sani, Ustaz Tarmiji, dan Ustaz-Ustaz semua dari Al-Quran, ada Ustaz Soleh, Pak Kapolsek juga. Terima kasih perangkat desa dan semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk datang ke acara wisuda Purna angkatan pertama. Saya baru ngejual kalau ini wisuda angkatan pertama. Saya pikir wisuda tahfiz. Saya nggak kerasa juga kalau di sini udah menamatkan yang pertama, Pak Kapolsek. Ya. Luar biasa nih ya. Nggak terasa emang 3 tahun itu. Oke, bagi para wisudawan selamat. Ini bukan kelulusan pertama, bukan juga perjuangan pertama, tapi ini baru awal perjuangan yang mesti kita perjuangkan sampai nanti kita udah nggak ada di dunia ini. Saya cuma pesan 3 aja sama kalian. Nanti kalau saya kasih 5 itu Sasani takut nggak sanggup dia menjalankannya kan. 3 aja dulu dah. Kalau 3 udah istiqomah nanti saya kasih lagi yang 2 itu. Yang pertama tadi doanya kan. Gitu. Ini sering saya ulang-ulang kalau saya datang ke sini. Pesantren Darul Mansur ini berdiri di sini tuh saya dulu pernah berdoa di masjid yang di Kerawang, Tol Kerawang sebelah kiri itu yang bagus itu. Sholatlah saya mau ke Kerawang, saya berhenti di situ. Kalau cek di IG saya tahun-tahun 2016 mungkin ada itu, masih ada itu. Saya dulu rajin dulu vlog Ustaz, kalau sekarang nggak sempat lagi tuh vlog. Saya bilang, ya Allah saya pengen punya rest area seperti ini. Yang banyak orang datang sholat, biar jadi pahala saya. Ada itu di Instagram sebelum saya beli ini. Dan Alhamdulillah hari ini bukan tempat orang singgah sholat, tapi sudah 5 waktu sholat di Masjid Siti Saudah. Ya. Artinya doa kita itu lebih dari apa yang kita harapkan. Tapi sekali lagi doa itu adalah rezeki kita. Tidak semua juga orang berkesempatan untuk berdoa sekali lagi. Ya kan? Kadang ini saya bilang sama istri saya Ustaz, sama mamanya Nanta ini. Saya bilang, "Mah, ini lagi banyak masalah tagihan belum cair nih Ustaz." Saya bilang sama istri saya, "Mah, tolong bangunin saya. Nanti malam saya mau sholat tahajud." Handphone dua-duanya udah di setting jam 3, beker. Ini kan kita udah niat, Mak. Niat dari jam 9 itu saya ingetin istri saya. Tolong bangunin saya. Saya mau sholat tahajud, kayak masalah saya lagi banyak ini. Beker di setting dua-duanya handphone. Udah diubrak-ubrak sama Mama Nanta. Ayah tadi katanya suruh sholat katanya. Itu kalau kita terlelap Pak, nggak bisa juga tuh. Benar ya. Lewat saya juga itu, nggak berdoa gitu loh. Padahal istri saya suka bilang di kantor. Itu bapaknya Nanta. Kalau dia ada masalah dia sholat tahajud, kelar itu masalahnya biasanya gitu. Tapi sekali lagi, Allah itu tidak gampang kita untuk berdoa menurut saya kan. Walaupun kita udah niat. Apalagi nggak pernah berdoa, adik-adik semua, santri-santri semua. Yang pengen doa aja nggak terijabah, yang pengen doa nih. Apalagi yang nggak mau berdoa. Nah makanya sekali lagi dari kalian ini, kalian maksimal saya ingatkan lagi di Darul Quran Putri Cikarang sudah pernah sebut di sini belum? Pokoknya maksimal umur 25 tahun, kalian udah harus jadi ahli di bidang apa? Satu aja udah, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak ahli di bidang segala macam. Saya lulus STM itu sekolah drafter AutoCAD, konstruksi baja, sampai hari ini saya jadi ketua umum Indonesia Steel Construction.
Anak buah saya itu titelnya Ing, bukan insinyur lagi, Ing itu loh, Ing yang dari Jerman itu. Saya lulusan STM Pak, baru saya kuliah juga belum kelar-kelar ini kan itu. Jadi saya bilang doanya harus ada, cita-citanya harus ada, satu aja. Apa mau jadi apa? Nggak akan ada orang bisa segala bidang juga. Tanya Pak Kapolsek, jadi polisi daftarnya pasti umur 19 kan, 20. Sampai sekarang jadi polisi terus. Nggak mungkin sekarang jadi polisi pasti jadi tentara. Polisi terus aja deh. Yang pertama, adik-adikku semua, santri-santriku semua. Yang kedua, birwalidain nih kan. Jadikanlah orang tuamu raja. Dah itu aja udah. Jadi orang itu. Jadi kalau kalian beda nih, dari semua yang lulus ini, yang paling beda hidupnya, yang paling sukses itu, udah yang paling beda bagaimana dia cara menjadikan orang tuanya raja. Bagaimana cara dia mengurus orang tuanya. Udah itu aja. Gampang punya itu dah. Nih kan. Semakin bikin susah orang tuanya, susah hidupnya. Semakin memudahkan urusan orang tuanya, mudah hidupnya. Gampang itu. Terus yang ketiga, sama orang mesti baik. Gitu. Karena nanti, ya kan, nanti kita jadi apa-apapun nanti. Ada yang jadi bisnismen, ada yang pengen jadi pejabat, ada pengen jadi apalah itu. Nanti teman-teman ini yang pertama nolong ini. Saya ini baru diangkat nih Ustaz, jadi ketua umum Ikatan Alumni STM Palopo. Itu kan ribuan itu siswanya itu. Saya aja nggak pernah datang tuh kemarin pemilihan itu sayanya nggak ada. Tapi mungkin dia lihat kita, ya kan? Oh dari semua alumni ini kayaknya mungkin ya yang berprestasi ada di nasional saya, sehingga saya jadi ketua umumnya Ikatan Alumni STM Palopo yang ada di Sulawesi sana, ya kan? Nanti tanggal 22 saya ke sana ada pelantikan, padahal saya nggak datang gitu, ya udah, ya kan? Artinya ada adikku semua, santri-santri semua bahwa kelulusan kalian ini, ya kan? Ini adalah yang membedakan gimana cara kalian baik sama sesama temennya. Pasti yang baik, yang suka ngasih makanan selalu diingat. Karena ini amalan saya. Amalan saya semenjak saya masih muda adalah, bukan masih muda lagi, dari kecil saya Ustaz. Ya, saya dulu waktu kecil SD kelas 3, kelas 4 begitu, saya dikasih jajan sama bapak saya itu 100 perak. 50 rupiah saya beliin belendung, tahu nggak? Dulu kan saya SD-nya di Banyuwangi, itu belendung tahu nggak? Yang jagung ada ininya, belendung namanya, jagung ada kelapanya. Jadi saya bagi dua uang saya Ustaz. 50 saya pakai jajan beli es, yang 50 itu saya bagikan, di situ ada namanya Mbah Yatim. Jadi dulu saya pikir dia namanya Mbah Yatim, terus selalu saya beli belendung itu Ustaz. Nah ternyata Mbah Yatim itu sekarang itu adalah neneknya ada konglomerat di Jakarta Pak. Saya bebas pakai Mercy-nya Ustaz, SL itu. Mobilnya banyak banget di departemen itu. Dan saya baru ketemu sekitar 1 tahun ini Ustaz. Rupanya neneknya dulu yang pernah suka saya kasih belendung itu, itulah neneknya. Ya kan? Saya ketemunya nggak sengaja pas naik motor, rupanya dia sepupu kita. Jadi nenek saya Mbah Yatim itu kan saudara. Coba bayangkan kebaikan yang sudah berapa puluh tahun yang lalu, itu hasilnya ada loh baik sama orang itu. Saya kemarin sama Maya Nanta itu pakai Mercy yang kebuka begini nih. Udah kamu masuk grup saja, Mercy MBSL. Gak usah beli Mercy. Mercy saya banyak banget Mercy-nya. Ada kali 30 kali itu di parkirannya. Dan saya pakai Pak. Jadi saya ke sana bawa mobil biasa, dari situ kita pakai itu MSL. Ketemu sama mobil-mobil yang terbuka begini gitu. Dan itu adalah cucunya Mbah yang pernah saya kasih. Makanya amalan saya dulu waktu saya muda seperti kalian ini, selalu setiap hari saya kasih makan teman saya satu. Pak Budi Antares sekarang direktur marketing saya di kantor itu, dulu setiap hari kalau saya makan itu selalu saya bayarin. Jadi kalau saya lihat Budi Antares ini, wah Budi ini makannya udah pakai ayam nih. Ini duit saya, ini cukupnya pakai tempe. Saya yang makan tempe saya kasih dia ayam. Nah sekarang dia bantuin kerjaan saya. Nah kan dia bantuin kerjaan saya di IKN, sekarang dia nongkrongin di sana itu. Artinya kebaikan itu pasti
ada hasilnya, pasti ada balasannya, ya kan? Makanya ini udah pada lulus, ya kan? Selalu berhubungan yang baik. Walaupun yang satu mungkin ada ke Yordania, yang satu ada di Madinah, yang satu jadi ibu rumah tangga. Tapi siapa tahu itu ibu rumah tangga dia suaminya pengusaha. Yang pulang dari Madinah dibukain pesantren sama tadi yang ibu rumah tangga. Begitu semua jadi mutar. Jadi tidak ada sesuatu yang yang tidak bisa terjadi. Yang penting tadi saya ingatin sama kalian 3 hal ini. Apa tadi? Doamu mesti ada, sama orang tuamu nggak boleh memang bikin susah orang tua, terus sama teman-temannya mesti baik. Itu aja pesan Pak Budi, ya kan? Sehat selalu buat kalian, berkah selalu, rezeki berlimpah, jadi orang baik selamanya, jadi orang taat selamanya, jadi orang yang berguna buat bangsa dan negara. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.